Bismillahirrahmanirrahim. Bulan suci, bulan mulia, bulannya kita menjalankan puasa. Selamat datang penonton setia di acara IWJ yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua IWJ Ikatan Wartawan Jambi Bapak Budi Hartono SE beserta pengurus. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman seiman dan seagama yang insya Allah akan dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat mengayunkan tangan kita masih dapat menggerakkan tangan kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju ke Transmart ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya, salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda kita, orang yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman unta ke zaman kuda, hingga akhirnya ke zaman Avanza, dari zaman Abu Jahal hingga ke zaman milenial ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Perintah Melaksanakan Salat 5 Waktu. Perintah melaksanakan salat 5 waktu bermula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Perintah ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Pak, Bu, teman-teman, kenapa kita harus mengerjakan salat? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan, salat merupakan tiang agama. Yang pertama kali dihisab dan dihitung pada hari kiamat adalah salat. Kalau salat kita sudah baik, maka amalan-amalan lain pun akan ikut baik. Kalau sudah rusak sembahyang kita, rusak salat kita, maka amalan-amalan lain pun akan ikut rusak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din,
wa man tarakaha faqad hadamati. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis tersebut sangat jelas bahwa salat merupakan hal yang sangat pokok dan penting dalam ajaran Islam, sehingga salat diibaratkan dengan sebuah tiang. Mengapa gedung Transmart ini besar, megah, cantik, berdiri kokoh? Karena ada tiang-tiang yang kokoh yang menjadi penyangga bangunan. Tapi kalau tiangnya rapuh, bahkan roboh, kira-kira apa yang terjadi? Pasti semegah apapun dan sebagus apapun bangunannya, kalau tiangnya roboh, maka bangunan-bangunan lain pun akan ikut roboh. Pasti bangunan ini tidak lagi dikatakan dengan bangunan, yang tersisa hanyalah puing-puingnya saja. Begitu juga dengan amal ibadah kita, haji, zakat, puasa, infak, sedekah, zikir, dan amalan-amalan lainnya tak lagi bermakna kalau kita tak salat. Na'udzubillahi min dzalik. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Ayo sama-sama. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari dengan mengharap rezeki ilahi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami lakukan sembahyang fardu, tak lupa juga sembahyang sunnah, supaya Allah menjadi sayang. Kami lakukan hati larian, supaya Allah menjadi sayang. Kami lakukan hati larian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam mengerjakan sholat hendaklah kita lakukan dengan ikhlas, semata-mata karena lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Ikrar yang kita ucapkan setiap salat hendaklah kita lakukan dengan khusyuk, agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Islam tetap tegak di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat rahimahullah, inti dari tausiah saya hari ini yang pertama, salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Yang kedua, salat merupakan amalan ibadah yang pertama kali dihisab dan dihitung pada hari kiamat.
Ketiga, salat merupakan hal yang sangat pokok dan penting dalam ajaran Islam, sehingga salat diibaratkan dengan sebuah tiang. Keempat, there is no point in the living without prayer. Tak ada gunanya hidup kalau kita tak salat. Dan yang kelima, salat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, marilah kita mengerjakan salat dengan ikhlas dan khusyuk agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Sebelum saya tutup, ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Jambi, singgah sebentar di batang hari. Cukup sekian ceramah saya hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain hari. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran undur man qala